Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Fajrin Andrian, Askanisa Albira, David Leonardo, Diva Aprilian Fahrezi, Grace, dan Bobby Firmansyah. Kami akan menjelaskan tentang perjanjian hukum nominat. Arti dari sebuah perjanjian atau dalam hukum. Perjanjian merupakan istilah kata dari terjemahan overeenkomst yang berarti kontrak atau menjalin kerjasama atau kesepakatan. Hal itu datang dari buku yang berisi tentang perikatan-perikatan yang muncul dari sebuah perjanjian atau kontrak. Arti dari sebuah perikatan atau dalam hukum. Perikatan merupakan suatu hubungan yang berdasarkan hukum antara beberapa pihak yang tujuannya untuk mendapatkan prestasi atau berupa hak dan sebuah kontra prestasi atau kontra tanggung jawab. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Beberapa jenis perjanjian. Yang pertama adalah perjanjian timbal balik, yaitu perjanjian yang berarti adanya kewajiban utama untuk kedua belah pihak. Yang kedua adalah perjanjian cuma-cuma, yaitu perjanjian dengan ketentuan-ketentuan pasal 1314 KUH Perdata. Yang ketiga adalah perjanjian atas beban, yaitu perjanjian tersebut adanya prestasi dan kontrak. Prestasi di antara kedua belah pihak yang mana hal tersebut diatur oleh hukum. Yang keempat adalah perjanjian bernama, yaitu perjanjian tersebut sudah mempunyai nama sendiri, dengan artian bahwa perjanjiannya telah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang yang didasarkan pada hal yang sering terjadi setiap hari. Perjanjian khusus didapat pada bab 5-18 KUH Perdata. Yang kelima adalah perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak diregulasi dalam KUH Perdata, tetapi didapat dalam masyarakat, dalam sebuah kuantitas termasuk yang tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan sesuai kebutuhan beberapa pihak yang membuatnya. Yang keenam adalah perjanjian obligator, yaitu perjanjian tersebut memberikan dampak berupa hak dan tanggung jawab antar beberapa pihak. Pengertian dari perjanjian nominat. Dalam arti luas, perjanjian tersebut adalah perjanjian berupa kontrak yang dikenal dalam pasal 1319 KUH Perdata. Pada pasal 1319 KUH Perdata, beberapa perjanjian dipisah menjadi dua macam. Yang satu dinamakan nominat, memiliki nama, dan satu laginya innominat, tidak memiliki nama. Dalam arti luasnya, perjanjian nominat adalah perjanjian yang tumbuh secara alami dan hidup di tengah kehidupan masyarakat. Dalam aturannya, baik perjanjian bernama maupun yang tidak bernama harus menaati buku 3 KUH Perdata. Syarat-syarat dalam sebuah perjanjian. Perjanjian yang sudah memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang merupakan perjanjian yang telah sah secara umum dan di mata hukum. Sesuai dengan ditentukan oleh pasal 1329 KUH Perdata, syarat-syarat yang menjadi pengesahan sebuah perjanjian yakni 1. Dengan persetujuan dari pihak-pihak yang menyatakan perjanjian. Dalam hal ini, apa yang dikehendaki oleh satu pihak merupakan kehendak pihak lainnya, di mana sifatnya bebas, yang berarti sukarela tanpa intimidasi maupun paksaan. Yang kedua, dengan keberadaan pihak-pihak yang cakap dalam membuat perjanjian, pada dasarnya kecakapan seseorang dalam perbuatan hukum, jika sudah dewasa yang artinya umur dia sudah mencapai 21 tahun ke atas. Syarat-syarat dalam sebuah perjanjian yang ketiga yaitu beberapa hal tertentu. Hal-hal tertentu adalah pokok perjanjian, objek dalam perjanjian, sebuah prestasi yang harus dicapai. Prestasi itu harus bisa ditentukan. Yang keempat, penyebab dari halalnya. Sebab merupakan alasan yang menjadi orang membuat suatu perjanjian. Dalam hal ini, sebab tersebut adalah dorongan untuk melakukan sebuah perjanjian yang halal, yang terdapat pada pasal 1320 KUH Perdata, bukan yang berarti menyebabkan orang melakukan perjanjian, melainkan sebab itu adalah isi dari perjanjian tersebut. Jenis-jenis perjanjian nominat. 1. Jual beli satu pihak yang memberikan barangnya dengan menukarnya dengan harga yang diberikan oleh pihak lainnya dengan cara bersedia memberikan uang nominim yang sudah diperjanjikan atau di pasal 1457. Yang kedua, tukar-menukar. Telah diatur pada pasal 1541 sampai dengan pasal 1546 tentang sebuah persetujuan di mana kedua pihak menjadikan dirinya terkait dalam kesepakatan tersebut untuk saling memberikan barang mereka masing-masing yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku terdapat di pasal 1451. Dan yang ketiga, sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah perjanjian
yang dimana satu pihak memberikan kenikmatan melalui barang yang ditawarkan kepada satu pihak lainnya. Lalu satu pihak lainnya memberikan balasan berupa uang sewaan yang menjadi kesepakatan kedua pihak tersebut. Dan yang keempat, perjanjian akan pekerjaan dan majikan. Perjanjian tersebut memiliki artian di mana pihak ke satu sebagai pekerja dan pihak kedua menjadi majikan. Dan mereka diikat oleh kesepakatan di mana pekerja harus bekerja dengan waktu yang sudah ditentukan dan majikan harus memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Yang kelima, perjanjian sekutuan perdata, perjanjian yang mengikat kedua belah pihak dan mereka memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama dengan memasuki persekutuan. Terdapat di pasal 16 KUHP. Dan yang keenam, perkumpulan suatu perjanjian untuk tujuan sosial dan hukum. Studi kasus. Menjawab pertanyaan nomor 1 dalam perjanjian nominat jual beli tambang di atas, apakah perjanjian nominat di atas memenuhi syarat perjanjian? Dalam bentuk perjanjian nominat di atas, perjanjian jual beli alat-alat berat pertambangan ini masuk ke dalam perjanjian nominat yang sah, karena sudah sesuai berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu ada 4 syarat untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan, yaitu ada 4, yaitu 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, yang kedua kecakapan untuk membuat suatu perikatan, dan yang ketiga suatu hal tertentu, dan yang terakhir yang keempat suatu sebab yang halal. Dengan adanya aturan dalam pasal 1320 KUH Perdata, dapat dianalisis dari perjanjian jual beli alat berat yang kita ambil ini, yaitu 1. Kesepakatan yang dilakukan yang dimaksud kedua belah pihak, yaitu sebagaimana pihak pertama yaitu Dr. Andes Bima Sena selaku pihak pertama dan Adi Budiman selaku pihak kedua dalam perjanjian jual beli alat berat ini, yang dapat dijadikan bukti tanda tangan kedua belah pihak terkait kasus di atas. Yang kedua, yang dimaksud dalam kecakapan pada perjanjian ini kedua belah pihak, di mana pihak pertama dan pihak kedua sudah berusia 21 tahun ke atas, sesuai kecakapan hukum dengan ketentuan KUH Perdata, dan sedang tidak dalam pengampuan. Dan yang ketiga, suatu hal yang tertentu itu dimaksudkan dalam perjanjian ini adalah adanya jenis objek perjanjiannya yang ada di ketentuan di atas dengan dasar hukum pasal 133 KUH Perdata. Dan yang keempat, arti dari pasal 1320 KUH Perdata itu suatu sebab yang halal, karena perjanjiannya tidak melanggar undang-undang atau kesusilaan atau ketertiban umum. Dengan demikian, perjanjian ini sudah memenuhi persyaratan pasal 1320 KUH Perdata, karena syarat yang pertama dan kedua pada pasal 1320 KUH Perdata merupakan syarat subjektif. Jadi apabila syarat tersebut tidak dilakukan, maka akan ada pembatalan pada perjanjiannya. Dan pada perjanjian jual beli alat berat tambang ini juga sudah memenuhi syarat objektif, dan perjanjian tersebut diatur dalam bab 5 sampai dengan bab 17 yang menggambarkan 14 pasal mulai dari 1 ketentuan umum dan hingga pasal 14 yaitu penutup. Dan yang nomor 2, siapa saja yang terlibat dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian nominat tersebut, dalam jual beli alat-alat tambang ini ada 2 belah pihak yang terlibat, yaitu pihak pertama dalam kasus alat berat tambang ini Dr. Bima Sena selaku pihak pertama, dan pihak kedua yaitu Adi Budiman SH. Dan dari kedua belah pihak ini ada pihak yang memberikan kontraprestasi dan pihak yang memberikan prestasi. Kontraprestasi berupa uang atau dana, sedangkan prestasi berupa jasa atau barang. Siapa sajakah pihak yang terlibat dalam perjanjian? Dalam perjanjian nominat jual beli alat pertambangan ini, ada 2 belah pihak yang terlibat dalam perjanjian nominat tersebut. Pihak pertama yakni DRS Bima Sena, dan pihak kedua yakni Adi Budiman SH. Dan dari kedua belah pihak, ada pihak yang memberikan kontraprestasi dan pihak yang memberikan prestasi. Kontraprestasi berupa uang atau dana, sedangkan prestasi berupa barang atau jasa. Apa saja unsur-unsur yang ada dalam perjanjian tersebut? Pasal 1 mengandung unsur
esensialia karena dalam pasal ini ada dicantumkan ketentuan umum di mana barang-barang yang akan dijanjikan dengan kontrak prestasi yang disesuaikan. Pasal kedua ada unsur esensialia. Hal ini dikarenakan mengatur tentang ketentuan harga. Pasal ketiga ada unsur esensialia. Hal ini karena mengandung pokok bahasan yaitu cara pembayaran. Pasal keempat terkandung unsur aksidentalia karena sistematis dalam melakukan pembayaran. Pasal kelima terkandung unsur naturalia karena berisi jaminan tentang prestasi. Pasal keenam terkandung unsur naturalia karena ada jaminan tentang garansi untuk prestasi. Pasal ketujuh terkandung unsur naturalia karena berisi kewajiban dan hak kedua belah pihak. Pasal ke-8 mengandung unsur naturalia karena mengenai kondisi, jenis, dan spesifik barang. Pasal ke-9 mengandung unsur aksidentalia karena sistem yang berlaku untuk sebuah sengketa. Pasal ke-10 mengandung unsur aksidentalia karena bersifat sistem yaitu sanksi. Pasal 11 mengandung unsur esensialia karena mengenai kesepakatan yang akan tercapai. Pasal ke-12 mengandung unsur aksidentalia karena mengenai skema amandemen. Pasal 13 mengandung unsur esensialia karena mengenai kesepakatan yang bersifat tambahan. Pasal 14 mengandung unsur esensialia karena bersifat penetapan kesepakatan. Termasuk jenis perjanjian nominat apakah perjanjian jual beli alat tambang tersebut? Perjanjian ini masuk ke dalam perjanjian jual beli sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam bab 5 buku 3 KUH per. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.